Halo sahabat GM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua ya, walaupun di kondisi yang masih pandemi. Saya harap sahabat-sahabat GM semua tetap jaga kesehatan, jaga kondisi dengan terus berolahraga, menjaga social distancing, dan makan makanan yang bergizi. Halo, hari ini kita berdua ingin membahas pertanyaan-pertanyaan teman-teman GM semuanya yang kemarin sudah memberikan pertanyaan di IG, maka hari ini kita jawab semuanya gitu ya. Dan mohon maaf karena kemarin kita masih ada acara dan baru sempat hari ini untuk menjawabnya, seperti itu ya. Yang pertama-tama, perkenalkan dulu, nama saya Rifki Nurhuda sebagai Direktur 1 di Taman Bimbingan Belajar Gajah Mada, dan di sebelah saya ada teman saya namanya Agus Rianto sebagai Direktur 2 TPB Gajah Mada. Langsung saja ya ke pertanyaan. Ini dari yang pertama, akunnya Nanda_D11. Pertanyaannya, ini bimbelnya berdiri sejak kapan ya? Oke, berdirinya sejak tanggal 1 Mei tahunnya 2013. Jadi sudah ada 7 tahun ya, Bu ya? 7 tahun. Oke. Lalu pertanyaan lanjutan dari Nanda_D11. Pertanyaannya yaitu, dan awal mulanya bagaimana Kak? Jadi TPB Gajah Mada itu berdiri awalnya dari ide kita berdua untuk ingin membuka usaha sendiri. Dan awalnya juga kita itu alhamdulillahnya bekerja dulu di Bimbil Jawa Timur, sehingga kita juga punya basic bagaimana mengelola bimbingan belajar yang bagus. Tapi tentu dalam mengikuti usaha orang lain kita juga ada konflik-konflik, sehingga ada hal yang kurang cocok. Maka saya dan Mas Agus membuat keputusan untuk resign waktu itu dan mencoba peruntungan untuk membuka TPB Gajah Mada yang alhamdulillahnya sekarang itu sudah ada 7 cabang di Jawa Timur, dan semoga bermanfaat Ya, bagi pendidikan di Indonesia. Pertanyaan yang kedua ya, saudara-saudara, dari akun Satyo_Diego. Nah, pertanyaannya adalah, Kak mau tanya siapa pendiri TPB Gajah Mada? Gitu ya, mungkin di YouTube kita jarang muncul ya, maka hari ini kita memunculkan diri ya. Yang pertama pendirinya adalah Kak Rifki Nurhuda, ya. Yang kedua saya sendiri ya, Kak Agus Rianto, ya. Lalu masih dari pertanyaan akun Satyo_Diego, yaitu, dan kenapa sistem pembelajarannya itu mudah dan menarik? Alhamdulillah, ya. Kenapa bisa mudah dan menarik? Karena kalau dari prinsip saya dan Mas Agus itu, pembelajaran harus bermula dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agar Allah itu membukakan pintu di dalam diri kita untuk ilmu itu bisa masuk, sehingga kita selalu memulai belajar itu dengan mengaji terlebih dahulu, lalu dimulai pembelajaran setelahnya, terus lalu diakhiri dengan tausiah agama. Sehingga tujuan kami sebenarnya selain untuk mentransfer ilmu pendidikan, kita juga ingin membentuk karakter agar anak-anak itu mempunyai karakter yang religius, agar Allah memudahkan ilmu itu bisa masuk ke dalam diri teman-teman dan bisa diaplikasikan ke masyarakat dengan baik, seperti itu. Dan agar Allah itu juga menjaga siswa-siswi GM agar bisa berprestasi dengan baik, agar bisa berguna dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Octavian Wulan. Ya, pertanyaannya,
Kak, gimana biar gampang belajar matematika? Ya, saya punya 5 tips ya. Yang pertama, kita harus tahu ya konsep dasar matematika. Jadi jangan menghafal rumus saja, ya harus tahu konsep dasarnya juga. Yang kedua, sering berlatih soal ya. Setiap hari kalian harus sering berlatih soal. Yang ketiga, belajar bareng teman yang jago matematika. Mungkin teman-teman punya teman satu kelas mungkin ya yang jago matematika. Nanti silakan belajar bareng. Yang keempat, jangan malu untuk bertanya ya. Kalau misalkan kalian nggak takut untuk bertanya, maka kalian nggak tahu jawabannya seperti itu. Yang kelima, kalian harus punya mentor matematika yang profesional dan baik hati seperti itu. Tentunya di Gajah Mada juga ada ya, Bu ya. Yang penting harus cocok dengan teman-teman semuanya sehingga belajar itu bisa nyaman. Betul. Tidak mudah menyerah, tidak mudah capek, tidak mudah lelah kalau teman-teman bertemu dengan tutor yang cocok. Sip. Lanjut pertanyaan nomor 4 dari akun D_Fani14. Pertanyaannya, Kak, gimana tipsnya biar belajar menyenangkan dan tidak membosankan? Sebenarnya saya juga pernah mengalami ya, karena saya juga pernah muda. Kalau belajar itu faktanya banyak yang tidak suka atau tidak menyenangkan dan membosankan, itu memang kodratnya memang seperti itu. Hanya saja kita mungkin bisa mengusahakan agar kondisi dalam belajar itu kita merasa nyaman, tidak mudah bosan dan tidak mudah lelah. Dan saya punya beberapa tips ya buat teman-teman jika mau belajar yang tidak membosankan. Yang pertama, silahkan cari tempat belajar yang menurut teman-teman paling nyaman. Bisa jadi kalau di rumah di kamar sendiri, atau mungkin ada di teras, betul, dibuat nyaman mungkin, atau mungkin di halaman belakang teman-teman bisa lebih nyaman. Jadi silahkan cari tempat yang nyaman. Atau mungkin juga bisa di bimbel. Kalau di bimbel itu ruangannya nyaman, berasi. Nah, jadi bisa mendukung teman-teman belajar juga lebih semangat. Yang kedua ini yaitu sediakan 3 ballpoint yang berbeda warna untuk mencatat. Jadi biar lebih mudah menandai materi-materi yang penting, materi-materi yang harus dihafal, teman-teman bisa membedakan warnanya. Sehingga kalau ingin mengulang materi lagi, teman-teman langsung tahu nih materi yang pentingnya di mana sih, kesimpulannya yang mana. Yang ketiga yaitu sediakan air putih jika teman ketika belajar merasa haus, bisa meminum terlebih dahulu biar kembali lebih segar. Atau mungkin kalau perlu ini Mas Agus ya, perlu cemilan yang lebih makan itu ya. Boleh, silakan. Asal serius belajarnya. Betul. Jadi cemilan kalau teman-teman bisa belajar masuk ke otak dengan cemilan yang sah-sah saja, nggak ada yang larang. Yang keempat, jauhkan benda-benda yang bisa mengganggu konsentrasi belajar. Apa itu? HP. Ya, Jangan sampai lagi serius-serius belajar, HP-nya bunyi. Jadi fokus kita terpecah nih. Sudah mau masuk ilmu, sampai segini terus kembali lagi. Karena dari pacar mungkin ya. Apalagi jadi, mohon maaf kita cuma adik kakaan aja ya gitu. Jadinya semangatnya hilang dari belajar, gak konsen lagi. Betul. Jadi tolong dihindarkan dulu benda-benda yang bisa mengganggu konsentrasi agar teman-teman bisa konsentrasi belajar dengan optimal gitu. Jadi benar-benar tekadkan nih dalam diri, saya mau belajar nih berapa jam, 1 jam, berarti saya harus jauhkan benda-benda yang mengganggu. Selama 1 jam itu teman-teman fokus seperti itu. Yang kelima nih, tentu ketika belajar sendiri ada beberapa hal, materi atau soal-soal yang kadangkala kita nggak memahaminya, Mas Agus. Dan mau menjawab pun juga susah. Sehingga kita butuh mentor. Memang itu diperlukan. Butuh mentor yang sekiranya karakter mentornya cocok dengan kita, bisa care, bisa menerangkan juga yang jelas, kita udah paham. Ditambah lagi kalau misalkan humoris. Betul. Jadi
Jadi mentor itu juga penting untuk menunjang optimal belajar teman-teman semuanya. Nah, tentunya di GM juga ada itu semua ya. Nanti bisa dicoba kalian semua ya, yang belum gabung di GM. Betul. Lagi ke pertanyaan selanjutnya yang kelima ya. Ini dari Amanda_Safa ya. Pertanyaannya, Kak mau tanya dong, kalau belajar sambil dengerin musik itu baik tidak ya? Gitu ya. Kalau menurut saya baik aja, nggak ada masalah ya. Mungkin saran saya kalau bisa instrumen saja ya, nggak ada vokalnya, itu mungkin agak lebih fokus untuk tambahan belajar. Kalau Bro Ricky mungkin? Kalau dari saya sih mengamati beberapa siswa GM itu ada anak-anak yang belajarnya sambil dengerin musik. Ketika saya tanya memang mereka itu lebih nyaman belajar dengerin musik, dan ketika dites pun soal-soal mereka benar-benar bisa menjawab. Jadinya menurut saya juga sah-sah saja sih, tergantung karakter anaknya. Betul. Kalau ada yang memang dengerin musik lalu ilmu lebih bisa masuk, lebih mudah memahami materi, ya silakan. Cuma bagi teman-teman yang nggak nyaman, betul, jangan dipaksa gitu ya. Mungkin lebih nyaman yang sunyi ya, nanti silakan aja ya, cari yang tempat yang sunyi seperti itu. Betul, apalagi kalau besok ulangan aku lihat temanku belajar dengerin musik bisa jawab lah, aku juga coba deh gitu. Betul. Jangan coba-coba dulu di waktu ulangan. Mungkin bisa dicoba ke tryout atau kuis, teman-teman bisa belajar dulu menggunakan musik, dirasa kalau memang lebih mau materi bisa dilanjutkan. Oke. Tapi kalau ternyata belajar dengan musik terus materi nggak bisa masuk, ngerjain soal-soal salah, ya jangan dicoba lagi gitu ya. Apalagi kalau musiknya rock and roll gitu. Belajar gitu belajar. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya ya, sahabat GM, yaitu pertanyaan nomor 6. Iya. Dari akun Instagram Sylviansif. Pertanyaannya, Kak, tips agar ujian nasional lancar dan nilainya bagus gimana? Ujian nasional sudah dihapus loh ya? Oh iya, sekarang ujian nasional nggak ada, cuma mungkin bagi ulangan teman-teman ujian akhir lah gitu ya. Bagaimana biar nilainya bagus? Tentu yang saya sarankan paling pertama-tama hindari sistem belajar kebut semalam. Nah itu dia ya, tidak boleh seperti itu. Jangan sampai belajar hanya 1 hari sebelum hari H ulangan. Nanti malah bikin stres kali ya. Apalagi materi yang tuanya dari semester 1 sampai semester 2 hanya diselesaikan 1 malam. Itu seperti impossible ya Mas Bos ya. Betul. Tidak bisa seperti itu. Betul. Nanti banyak yang akan dikorbankan, nilainya jelek, stres juga iya, terlalu banyak materi yang harus masuk. Maka teman-teman harus bisa manajemen waktu dulu. Ya Mas Agus. Waktunya dulu. Betul. Jadi teman-teman dalam 1 tahun itu harus memetakan materi apa saja yang dipelajari. Lalu dibagi waktunya. Ketika 1 bulan saya harus paham materi ini. Bulan selanjutnya saya harus paham materi ini. Step by step. Terus mungkin 1 minggu atau 2 minggu sebelum ulangan tinggal mengulangi lagi ya Mas Agus ya. Dan ini yang paling penting, teman-teman harus memahami konsep dasar materi tersebut. Jadi kalau mengulangi materi itu insya Allah lebih mudah daripada nanti teman-teman hanya belajar dari hafalan saja. Gitu. Jadi mengulangnya nanti akan mulai dari awal lagi, karena akan lebih sulit lagi kalau hanya hafalan saja. Jadi saran saya, yang pertama hindari sistem kebut semalam. Yang kedua, manajemen waktu dengan baik. Jadi harus punya target-target, 1 bulan ini harus selesai materi apa, bulan kedua materi apa. Pahami konsepnya, konsep-konsep dasarnya, sehingga kalau mengulangi lagi itu bisa lebih mudah. Gitu. Dan jangan lupa harus rutin ya Mas Agus belajar. Sediakan setiap hari minimal lah 1 jam atau setengah jam untuk belajar. Dan alangkah baiknya lagi kalau setiap hari terus ditingkatkan, walaupun hanya 1 menit. Benar. Gitu ya. Ya, perlu diingat itu. Betul. Kalau semakin lama otak diasah untuk belajar dan belajar, Masya Allah akan semakin tajam. Betul. Pertanyaan yang selanjutnya keberapa ya? Ke nomor 7. Nomor 7 ya, dari Dintar
Dintas KR gitu ya. Nah itu loh ya. Oke. Pertanyaannya, tip pinter rajin dong. Ini gimana ya? Pinter rajin dong itu apa? Apa ya maksudnya? Ini mungkin tip rajin belajar mungkin ya. Nah, tipnya yang pertama adalah mempunyai tekad yang kuat ya. Yang kedua, mempunyai tujuan atau target ya yang ingin dicapai itu apa? Mungkin perguruan tinggi yang terbaik atau mungkin bisa membahagiakan kedua orang tuanya gitu ya. Dan yang ketiga, jangan lupa bisa mengatur waktu antara waktu bermain, belajar itu harus terkonsep dengan rapi seperti itu. Oke, sekarang pertanyaan nomor 8 ya, Mas Agus, dari akun Instagram Vicky.ay_. Pertanyaannya adalah, tips bisa belajar dengan konstan Kak? Oke, ini saya pahami nih pertanyaan ini, mungkin Dek Vicky ini belajarnya dong-dongan gitu bahasa Jawanya itu ya. Jadi hari ini belajar, besok malas, lusa malas lagi. Karena ada penyakitnya mungkin. Nah, malas lagi. Betul. Terus malas lagi, besok belajar lagi. Jadi nggak konstan, nggak rutin gitu ya. Oke. Sebenarnya saya memaklumi ya, Mas Agus. Kondisi seperti ini tuh sebenarnya tidak hanya di Vicky saja. Saya yakin banyak juga siswa yang mengalami kondisi seperti itu. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah yang paling penting kita itu harus punya tekad gitu ya. Tekad yang kuat. Tekad. Tuh. Kalau hidup ini tuh harus berguna bagi banyak orang. Jadi ketika kita punya tekad seperti itu, kita juga harus punya target yang tinggi, Mas. Cita-cita yang tinggi. Cita-cita nggak apa-apa tinggi ya. Dan cita-cita yang tinggi itu harus dilayani dengan perjuangan yang ekstra. Itu lebih penting ya, perjuangannya itu ya. Itu harus dipahami. Ada hal yang harus dibayar untuk mencapai cita-cita yang tinggi. Jadi tidak serta-merta kita punya cita-cita terus kita bisa mencapainya dengan bermalas-malasan, bersantai-santai saja, tidak mau berjuang, karena menyerah dan lain-lain. Termasuk belajar yang konstan, Mas Agus. Itu sebenarnya bukan hal yang mudah. Ya. Jadi teman-teman harus punya tekad, saya punya cita-cita yang tinggi, maka harga yang harus saya bayar adalah saya harus belajar tiap hari. Walaupun kondisi saya banyak gangguan, entah itu dari sekarang teknologi yang semakin canggih, bermain game atau nonton Facebook, Instagram itu disingkirkan dulu. Seperti tips tadi di awal ketika mau belajar, hilangkan dulu benda-benda yang bisa mengganggu konsentrasi. So, termasuk ini ya dibuang aja jangan. Jadi kita punya tekad, kita punya tekad yang kuat. Dan tentu peran orang tua juga sebenarnya penting untuk mendorong putra dan putrinya menghabiskan waktu sehari dengan hal yang positif. Dan kita sendiri juga sebagai seorang anak juga memahami bahwa kadang-kala mungkin orang tua memarahi kita itu karena ingin yang terbaik buat kita. Jangan dianggap yang lain-lain ya, tentunya yang terbaik buat anaknya nanti seperti itu. Betul, termasuk saya sendiri juga pernah seumuran adik-adik. Ketika dimarahi orang tua, saya juga berpikir bahwa orang tua itu hanya bisa marah-marah, nggak memahami kondisi dan keadaan kita. Dan kita harus buang jauh-jauh itu dulu. Kadang-kala apa yang diucapkan orang tua itu adalah doa agar anak-anaknya itu bisa menjadi orang yang sukses. Dan kita harus mengamini itu dengan ucapan dan dengan tindakan. Mungkin satu mau tambah? Cukup mungkin ya, cukup. Jadi harus kuatkan tekad yang bulat. Kadang-kala turun, kita harus gas naik lagi. Ketika turun kita tahu harus gas naik lagi. Kita harus mungkin teman-teman perlu nih tempel poster besar kira-kira cita-cita teman-teman apa gitu. Ya, mungkin di kamar kalian ya. Jadi ketika semangat turun itu bisa memicu motivasi teman-teman untuk belajar lagi. Katakanlah mau masuk perguruan tinggi negeri favorit gitu ya, print saja gambar bangunan perguruan tinggi negeri tersebut, tempel besar-besar di kamar. Terus ketika teman-teman down, malas belajar, pandangi lagi itu dan katakan saya harus masuk ke perguruan ini. Caranya saya harus belajar. Dan satu hal lagi, pastinya harus berdoa dulu. Itu ya, itu yang lebih penting ya. Agar Allah meridhoi jalan teman-teman semua.
Lanjut ke pertanyaan ke-9 dari akunnya underscore Faradika LYAZHR, ya, sulit membacanya. Pertanyaannya, Kak, tag BN ya, bahasa Indonesia mungkin kan banyak tuh ya, buaya banget ya, panjang lebar. Terus bagaimana cara menyelesaikannya dengan cepat dan tentunya benar ya? Jawabannya adalah, ini saya kasih tipnya. Yang pertama, kalian baca dulu pertanyaannya ya, apa yang ditanyakan di bacaan tersebut gitu ya. Selanjutnya setelah pertanyaan sudah dibaca, maka baca tagnya ya, baca tagnya. Ketika di situ sudah muncul jawabannya, maka silakan ditandai dulu ya. Mungkin dikasih coretan merah seperti itu, terus dikasih nomor, mungkin jawaban nomor 1 atau 2 seperti itu. Oke, sekarang lanjut pertanyaan nomor 10 dari akun Instagram ana.bel_13. Ini kelihatannya anaknya suka film horor nih, mungkin ya. Annabel tadi 13. Pertanyaannya adalah, apa alasan kakak mendirikan Taman Bimbingan Belajar Gajah Mada? Alasannya Mas Agus, kalau dari saya sendiri dulu itu sebenarnya hanya berkeinginan bisa membuka lapangan kerja. Jadi saya itu ingin membantu negara Indonesia ini membuka lapangan-lapangan kerja, bisa mengurangi pengangguran, dan juga bisa menjadi tempat bagi orang-orang yang membutuhkan kerjaan dan mencari rezeki gitu, Mas Agus. Selain itu juga bisa mempunyai manfaat. Banyak orang itu ya. Betul. Benar. Yaitu sebagai tempat anak-anak mencari ilmu, Mencari rezeki juga, menjalin silaturahmi, menyelesaikan masalah. Betul. Jadi bisa tempat berbahagia juga, saling bercanda di dalam kantor. Itulah alasan kami, alasan saya pribadi sebenarnya untuk membuka Taman Bimbingan Belajar Gajah Mada jadi tempat yang punya banyak manfaat bagi orang banyak. Ada pertanyaan lanjutan. Dan siapa orang pertama yang daftar di Taman Bimbingan Belajar Gajah Mada saat kakak membukanya di Magetan? Nah itu, kamu tahu nggak itu? Wah itu saya nggak tahu, soalnya saya yang tidak mengelola operasional Taman Bimbingan Belajar Gajah Mada cabang. Biar ditanyakan ke kepala cabangnya sana ya. Betul. Karena setelah kita resmi membuka, lalu kita serahkan ke manajemen cabang sendiri untuk mengelola usaha dengan baik. Gitu. Nanti insya Allah saya tanyakan siapa nama siswanya gitu ya. Lanjut ke pertanyaan ke-11 dari akun FFF 3 kali IT04 gitu ya. Bacanya susah ya. Pertanyaannya ya, Kak, sistem kebut semalam itu menurut kakak benar-benar ampuh nggak sih gitu ya? Tadi sudah jelas di awal sebenarnya sih. Kalau menurut saya tidak ampuh gitu ya, dan bahkan bikin tidak masuk ke otak belajarnya gitu, karena hanya semalam dan materinya itu kan banyak, maka akan bikin stres besoknya blank gitu ya. Dan saran saya, belajar itu jauh-jauh sebelumnya ya, ketika mendekati ulangan kalian sudah hafal semua ya, sudah hafal ya. Oke, pertanyaan nomor 12 dari akun Instagram Naufal HNMD. Ya. Pertanyaannya, saya mau bertanya gimana caranya biar bisa fokus belajar. Ya, jadi sebenarnya pertanyaan sama dengan yang sebelumnya ya. Tapi tidak apa-apa, silakan dijawab. Oke, kalau saran saya untuk teman-teman biar bisa fokus belajar itu masuk. Sebenarnya memang harus dilatih, teman-teman. Teman-teman harus banyak berlatih untuk biar bisa fokus dalam belajar khususnya, atau fokus dalam berpikir. Gitu ya. Itu banyak metode-metode latihan di internet, nanti teman-teman bisa coba cari. Semakin teman-teman bisa berlatih, itu juga semakin bagus untuk teman-teman nanti terapkan dalam belajar. Ya. Dan yang kedua tentunya teman-teman harus menghilangkan benda-benda yang bisa mengganggu konsentrasi belajar, seperti HP, atau televisi, atau yang lain. Karena itu termasuk setan ya. Betul. Dan jangan lupa sebelum mulai belajar dimulai dengan berdoa. Nah itu penting ya, biar setan-setannya hilang. Betul. Karena kadang-kala yang mengganggu itu tidak kelihatan gitu ya, terus membisikkan ke telinga kita. Atau mungkin wudhu dulu. Boleh jadi. Betul.